Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. One Piece sudah mencapai chapter 1000 dan Oda Sensei terus lanjut menggarapnya. Dan pada episode kali ini, admin akan membahas teori dari para penggemar atau fans One Piece yang kemungkinan jadi kenyataan. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Teori One Piece dari para penggemarnya membuat manga garapan Oda Sensei ini terlihat semakin menarik ya nakama. Banyaknya misteri yang ada di One Piece membuat para penggemarnya punya teori masing-masing. Sebagian tebakan mereka salah, namun ada juga yang jadi kenyataan. Di antaranya adalah yaitu Buggy menjadi si Cibukai. Flashback sedikit, Buggy merupakan antagonis yang sudah diperhatikan sejak awal cerita. Sudah sangat lama ia diperkenalkan sebagai antagonis yang ingin membalas dendam pada Luffy. Dijelaskan juga kalau Buggy adalah bekas kru Raja Bajak Laut Goldie Roger dan juga teman baik Yonko Shanks. Karena publik sudah mengetahui fakta besar Buggy itu, ia mendapatkan reputasi yang sangat besar. Setelah Arc Marineford, Buggy mendapatkan pesan dari pemerintah dunia. Banyak penggemar yang berteori kalau itu adalah undangan untuk bergabung sebagai si Cibukai atau kelompok 7 bajak laut yang bekerja di bawah pemerintah dunia dengan keuntungan tertentu. Siapa sangka kalau teori tersebut ternyata jadi kenyataan. Next, teori yang menjadi kenyataan yaitu Shirahoshi adalah sebuah ancient weapon. Dari banyaknya teori One Piece, ancient weapon Pluton, Uranus, dan Poseidon jadi salah satu yang paling ramai dibicarakan. Sampai saat ini hanya Pluton dan Poseidon saja yang sudah dijelaskan, sehingga saat ini masih meninggalkan misteri tentang Uranus. Dari ketiga senjata itu, Poseidon memiliki kemampuan unik yang bisa mengendalikan monster laut. Faktanya, Shirahoshi adalah Poseidon itu sendiri. Shirahoshi merupakan putri kerajaan Ryugu yang ditemui topi jerami di Arc Pulau Fishman. Sosok putri duyung yang bertubuh sangat besar ini merupakan salah satu senjata terbesar dan juga orang yang diincar oleh Im Sama. Beberapa bulan sebelum fakta ini terkuak, ada penggemar yang berteori kalau Shirahoshi adalah sebuah ancient weapon. Setelah membuka polling, banyak penggemar yang tidak setuju dengan teorinya. Sayangnya teori tersebut terbukti benar pada chapter 649. Kemudian ada teori yang menjadi kenyataan, yakni Ibu Lola adalah Big Mom. Lola merupakan karakter yang pertama diperkenalkan pada Arc Thriller. Ia menjadi teman baik dari kru topi jerami, terutama Nami. Lola memberikan Nami fever card dari ibunya. Pada saat itu, identitas Ibu Lola masih menjadi misteri. Tak lama setelah itu muncul teori yang menyebutkan kalau Ibu Lola adalah Big Mom. Sebelum memberikan Nami fever card, Lola bercerita kalau dirinya lahir di dunia baru. Salah satu bawahannya menegaskan kalau Ibu Lola adalah seorang bajak laut terkenal. Pada akhir Arc Fishman Island, banyak penggemar menyadari kalau bibir dari Jolly Roger Big Mom mirip seperti Lola. Teori ini terbukti pada chapter 835 yang menjelaskan tentang anak kembar Big Mom. Next, prediksi tentang Sulong. Ming dikenal sebagai salah satu suku dengan petarung terkuat. Bahkan anak kecil dari suku Ming lebih kuat dari bajak laut dewasa. Selain kekuatan super serta kemampuan untuk menggunakan kejutan listrik, mereka juga bisa bertransformasi ke wujud sulong. Di antara Akzo dan Whole Cake Island, ada beberapa petunjuk yang mengindikasikan hubungan antara Ming dengan bulan purnama. Banyak teori yang mengatakan kalau Ming punya perubahan bentuk semacam werewolf pada bulan purnama. Teori tersebut terbukti nyata pada chapter 898 ketika Carrot bertransformasi ke bentuk sulong setelah menatap bulan purnama. Serta wujud sulong Inuarashi dan Nekomamushi yang ditunjukkan pada chapter 991 kemarin. Nah, tadi adalah beberapa teori One Piece dari penggemar yang ternyata jadi kenyataan. Sekarang kita bahas teori penggemar yang kemungkinan bisa jadi kenyataan ke depannya. Pertama, Roger mempunyai 2 anak. Banyak yang percaya kalau garis keturunan Goldie Roger telah berakhir sejak kematian Portgas di Ace. Tapi ada beberapa penggemar yang tidak percaya akan hal itu. Mereka punya teori kalau garis keturunan Roger ada yang masih hidup. Mereka percaya kalau Portgas di Rogue melahirkan 2 anak kembar, yaitu An dan Ace. Teori tersebut juga menyebutkan kalau Rogue memiliki buah iblis yang sama dengan Bonnie. Reaksi Bonnie yang melihat berita kematian Ace terlihat cukup sedih. Tak mustahil jika Bonnie atau Anne ini adalah anak dari Goldie Roger. Kedua, Shanks seorang antagonis. Karena menjadi sosok yang memicu perjalanan Luffy dan memberikannya topi jerami, Shanks mungkin sudah kita anggap sebagai salah satu protagonis di One Piece. Tapi sebenarnya masih sangat sedikit yang dijelaskan dari Shanks. Ada banyak sekali yang belum kita ketahui darinya. Shanks pernah memasuki markas Gorosei. Tak diketahui apa tujuannya mengadakan rapat dengan para petinggi pemerintah dunia tersebut. Berdasarkan teori tersebut, Shanks bekerja sama dengan Im Sama. Ia memantau para bajak laut dan mencegah mereka untuk mencapai Raftel. Yang ketiga, buah iblis Dragon. Monkey D. Dragon jadi salah satu karakter paling misterius di One Piece. Sampai saat ini kita bahkan belum mengetahui kekuatan sebenarnya. Banyak yang menunggu saat ia menggunakan kekuatannya. Sampai saat itu tiba, banyak juga yang berteori tentang kekuatan Dragon. Salah satunya menyebutkan kalau Dragon merupakan pemakan buah iblis, Quetzalcoatl.
Quetzalcoatl merupakan hewan mitos yang terlihat seperti ular bersayap. Ini karena kekuatan dragon terlihat berhubungan dengan angin dan hujan. Ketika dragon tiba di Logeton, cuaca berubah drastis dari tempat tersebut. Bagaimana menurut kalian, nakama? Yang keempat, Aokiji adalah mata-mata pasukan revolusioner. Aokiji merupakan mantan angkatan laut yang sekarang menjadi anggota bajak laut Kurohige. Banyak penggemar yang terkejut dengan kabar Aokiji meninggalkan angkatan laut dan bergabung dengan Teach. Sebuah teori muncul ketika Aokiji bergabung ke kelompok tersebut. Teori ini menyebutkan kalau Aokiji sebenarnya merupakan teman baik Dragon. Karena itu ia bergabung ke kelompok Teach untuk memata-matainya. Percakapan Aokiji dengan Smoker di Panghazard jadi poin penting dari teori ini. Yang kelima, Dragon adalah mantan angkatan laut. Masa lalu Dragon masih menjadi misteri. Belum ada informasi yang menjelaskan kenapa ia mendirikan Revolutionary Army dan berniat melawan pemerintah dunia. Yang jelas untuk melakukan aksi tersebut, Dragon membutuhkan bukti yang kuat tentang kejahatan pemerintah dunia. Sebuah teori mengatakan kalau Dragon merupakan mantan angkatan laut. Ketika berada di organisasi tersebut, Dragon mengetahui kejahatan pemerintah dunia. Ia sadar tidak bisa melakukan apapun sebagai angkatan laut. Pada akhirnya teori itu memunculkan spekulasi kenapa ia keluar dan mendirikan pasukan revolusioner. Masuk akal kan? Yang keenam, Brook adalah ayah Aokiji. Setelah time skip, umur Brook sudah 88 tahun. Brook bergabung dengan topi jerami pada Actrial Bark. Awalnya, dia adalah anggota bajak laut Rumbar, tapi semuanya mati kecuali Brook. Di sisi lain, Aokiji adalah mantan laksamana, dan saat ini dia adalah anggota bajak laut Kurohige atau Teach. Jika dilihat sekilas, mungkin tidak ada hubungan apa-apa di antara Brook dan Aokiji. Tapi ada kemungkinan keduanya adalah ayah dan anak. Sebuah teori mengatakan kalau struktur wajah mereka terlihat sama. Keduanya juga kerap menggunakan kacamata hitam. Kita lihat saja nanti apakah teori ini terbukti benar. Yang terakhir, ketujuh, Orochi masih hidup. Banyak teori yang mengungkapkan bahwa seseorang yang seperti Orochi masih hidup karena salah satu dari dua alasan ini. Alasan yang pertama, kemampuan Mythical Zone Orochi menyelamatkannya. Para penggemar One Piece setuju bahwa untuk membunuh Orochi, setidaknya harus memotong kepalanya sebanyak 8 kali. Karena dalam wujud Zoannya, dia memiliki 8 kepala. Kita tahu bahwa setiap kekuatan Mythical Zoan sangat istimewa dan memiliki kemampuan unik seperti regenerasi, menciptakan gelombang kejut, dan akan sangat masuk akal jika kemampuan Mythical Zoan Orochi memiliki kemampuan pada level yang sama dengan Mythical Zoan lainnya. Jadi mungkin juga menjadi kemampuan untuk memiliki 8 nyawa atau 1 nyawa per kepala. Dan alasan yang kedua yaitu Fukurokuju menyelamatkannya dengan menggunakan kemampuan khususnya yang dapat menghidupkannya kembali. Karena Fukurokuju memiliki nama dan desain yang sama dengan salah satu dari 7 dewa keberuntungan dalam mitologi Jepang. Dalam mitologi Jepang dikatakan bahwa Fukurokuju adalah satu-satunya anggota 7 dewa keberuntungan yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Menurut kalian dari daftar teori One Piece ini, mana saja yang bisa jadi kenyataan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Arigatou nakama.